Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmina Baladi dengan NIM 240507242229. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil 2024A. Halo teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai literasi kebahasaan dan ejaan yang disempurnakan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, mari kita tarik nafas sejenak. Di tengah hingar-bingar informasi, di antara jutaan tweet, pesan, dan unggahan, kita berdiri di titik di mana kecepatan seringkali mengorbankan ketepatan. Pernahkah kita benar-benar bertanya, seberapa sehat bahasa yang kita gunakan setiap hari? Lihatlah sekeliling. Kita terbiasa dengan singkatan yang berlebihan, kata-kata asing yang dipaksakan, dan yang paling mendasar, kesalahan ejaan yang terjadi berulang kali. Bukan hanya di ranah kasual, tapi kita di surat, resmi, papan iklan, bahkan materi edukasi. Tindakan kita merasa bahwa ini adalah gejala dari penyakit yang lebih besar, penyakit ketidakpedulian terhadap warisan terbesar kita, bahasa Indonesia. Inti dari semua ini adalah literasi kebahasaan dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau bisa disingkat PUEBI. Kita mengenalnya sebagai EYD yang kini telah disempurnakan. Ini bukan sekedar setumpuk aturan yang membosankan. Ini adalah cetak biru bagaimana kita berinteraksi secara efektif. Ingatlah, PUEBI adalah standar yang menjamin keseragaman dan kejelasan. Mengabaikannya berarti kita mengambil risiko kesalahpahaman yang mahal. Mengapa kita begitu mudah mengorbankan kejelasan demi kecepatan? Mari kita lihat salah satu contoh mendasar yang sering kita lupakan. Penggunaan kata depan dan awalan. Kapan kita memisahkannya dan kapan kita menggabungkannya? Sederhana. Contohnya di sebagai tempat harus dipisahkan. Contohnya di sekolah, di sana. Tetapi di sebagai awalan harus digabung. Contohnya ditulis, dikerjakan. Tindakan kita sadar bahwa kekeliruan sekecil ini bisa mencerminkan kurangnya ketelitian kita secara umum. Ini bukan hanya soal bahasa, ini soal detail. Lalu, ada huruf kapital. Kapan jalan ditulis kapital, kapan tidak. Kapan gubernur ditulis dengan huruf besar. Aturan ini adalah untuk memberikan penghormatan dan ketegasan pada suatu entitas. Kita harus ingat, konsistensi dalam penggunaan konsistensi dalam penggunaan huruf kapital menunjukkan kedewasaan kita dalam menulis, baik dalam email profesional maupun laporan penting. Bukan kita ingin tulisan kita diperlakukan dengan serius. Dan yang sering kita abaikan adalah tanda baca, koma, titik, titik dua. Mereka adalah rambu-rambu lalu lintas bagi pembaca. Mereka mengatur tempo, jeda, dan fokus. Tanpa tanda baca yang tepat, kalimat menjadi lirik, liar, dan maknanya bisa terbalik 180 derajat. Mari kita introspeksi. Sudahkah kita memberikan waktu sejenak untuk meninjau kembali tanda baca sebelum menekan tombol kirim? Ketelitian sekecil ini sangat fundamental. Mengapa kita harus kembali peduli? Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi. Ia adalah manifesti budaya. Sebagaimana kita bangga akan batik dan keindahan alam, kita harus bangga akan ketertiban bahasanya. Tidakkah kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga warisan yang telah disahkan melalui Sumpah Pemuda? Kelalaian kita adalah pengkhianatan kecil terhadap semangat persatuan itu. Kabar baiknya, di era digital ini, perbaikan sangat mudah dilakukan. Kita punya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita tahu KBBI yang bisa diakses di ponsel. Kita punya PUEBI dari. Mari kita jadikan KBBI dan PUEBI sebagai konsultan pribadi kita sebelum setiap unggahan atau surat terkirim. Kita semua harus menyadari kemampuan berbahasa yang baik adalah soft skill,
yang tak ternilai harganya di pasar kerja global. Ini bukan tugas pemerintah atau guru bahasa saja. Ini adalah tanggung jawab kolektif. Mari kita semua dari lingkaran terdekat, koleksi halus kepada teman, teguran santun pada papan pengumuman yang salah. Jangan biarkan kesalahan berulang menjadi kebiasaan. Mari kita ingat, bahasa yang terstruktur mencerminkan pikiran yang terstruktur. Saudara-saudara sebangsa, mari kita pegang erat janji ini. Kita akan menjadi pengguna bahasa Indonesia yang cermat, teliti, dan bangga. Mari kita membangun literasi kebahasaan yang kuat sebagai pilar komunikasi yang teguh. Jadilah duta bahasa bagi diri kita sendiri. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari video yang bisa saya buat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.